Mas Prayitno sampaikan kepada teman-teman alumni kita, adik-adik kita itu supaya dia tuh ada tingkat kepedean, Mas. Kepedean bahwa kita tuh alumni UMS tuh bisa kita jadi pengusaha misalnya. Kita menjadi kontraktor yang sukses, yang besar itu bisa gitu. Apa sih yang kira-kira bisa mendorong teman-teman ini gitu, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di IATS channel, Bro dan Sis. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dengan senior kita, Mas Prayitno angkatan 83. Alhamdulillah beliau yang sangat sibuk sekali. Bisa kita minta waktunya untuk mengisi sesi channel dari IATS ini. Mungkin langsung ke beliau, ke Mas Prayitno. Bisa memperkenalkan diri, Mas? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayitno. Saya angkatan 83. Jadi sudah cukup sangat senior sekali. Jadi termasuk angkatan pertama untuk strata 1. Sebelumnya masih dari angkatan 80 sampai 82 itu sistemnya masih terminal ya. Jadi ketika kuliah dulu sangat ramai sekali kayak gitu itu. Ya. Karena kumpul semuanya jadi satu. Berarti angkatan ketiga, Mas ya? Angkatan keempat. kedua? Oh, keempat ya? Keempat. Ya. Keempat, namun untuk strata angkatannya pertama. Oh, strata pertama ya. Dulu masih terminal, masih sistem sarjana muda. Oh, masih sarjana muda, D3 aja masih. Ya, gitu. Jadi mereka untuk ke arah sarjananya bareng dengan saya semuanya. Oh, bareng di 83 termasuk semua ya? Pak Iri Suherdono juga itu. Oh, Pak Iri. Ya. Dari 80, 81, 82, 83 itu stratanya bareng. Oh, iya. Ya. Jadi ketika itu jadi kalau kuliah ramai sekali, ngumpul, ya, gaduh. Jadi ketika itu kalau ujian ya susah lulusnya gitu. Lulus di tahun? Tahun 90. 90. Ya. Lulusan keberapa, Mas, dari UMS? Mungkin keempat kali ya gitu. Ya. Luar biasa, lulusan keempat ini. Ya, jadi kalau dulu kan masih Mas Nar ya, angkatan pertama itu ya kita masih bisa kekejar-kejaran sih, terus gitu ya. Terakhir kita nyantai aja, udah males. Kuliahnya habis, kita ikut. Saya 5 tahun sebenarnya selesai kuliah, cuma tugas akhirnya yang agak lama ya. Memang waktu itu lulusan itu susah, Mas ya? Iya. Jadi kalau ujiannya lama ya. Zaman dulu itu mata kuliah misalkan mekanika teknik, matematika itu dari yang ikut ujian 300-400 itu yang lulus paling 5 sampai 10 orang kayak gitu. Luar biasa ya. Jadi dulu agak susah. Jadi ini ya, apa namanya? Seleksi bener gitu. Bener-bener seleksi. Bener-bener insinyur. Jadi masih insinyur ya, Mas, dulu ya? Iya. Itu jadi apa namanya, tantangan tuh lebih luar biasa berat, ya. Referensi buku juga susah dan sebagainya. Jadi ya saya untuk mengerjakan tugas-tugas itu ya harus lari ke kampus-kampus lain. Jadi ke Jogja, ke Semarang, ke Solo, ya, ke Gajah Mada, ke UII, ke Atmajaya gitu. Kita nyari-nyari referensi tugas. Berarti termasuk ke Undip, perintis tugas-tugas, iya. Jurusan teknik sipil, Mas ya? Iya, betul. Di Muhammadiyah ya. Jadi dulu agak susah ya. Ya, saya awal-awal itu kan saya ambil bangunan air. Jadi bangunan air itu agak susah ketika referensinya nyarinya juga susah. Iya. Selesainya juga susah. Iya.
Jadi memang di situ ada tantangan yang harus dihadapi. Kalau seseorang bisa mencari challenge atau tantangan, ya dia bisa menaklukkan apa yang menjadi tantangan, insya Allah akan berhasil lebih baik. Luar biasa. Ya. Untuk peluang kerja pada waktu itu Mas ketika lulus masih Saya sebelum lulus itu sudah banyak ditawari pekerjaan. Wah, gitu. berarti lulusannya ini memang benar-benar sudah ditunggu ya Mas ya? Jadi saya itu dulu begitu lulus saya belum baru sambil nunggu ujian kayak itu kita sudah kerja juga kayak gitu. Praktek ya? Sudah nyambi ya? Sudah nyambi kerja untuk ngisi waktu di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi memang ketika itu kalau kerjaan sih banyak ya. Iya. Kita banyak milih gitu. Oh, milih malahan ya? Iya. Jadi lowongan kerja itu di bidang sipil itu dulu masih banyak Mas ya? Banyak. Jadi gini Mas, kalau peluang kerjaan itu di pemerintahan apalagi dulu enggak dilirik ya. Kalau gaji di pemerintahan itu kan sangat kecil. Iya, sangat dulu kecil. Saya ditawari untuk jadi pegawai negeri itu di beberapa tempat. Tinggal suruh masuk aja, saya nggak mau kayak gitu. Kenapa itu Mas? Kenapa? Ya karena seleranya kecil juga. Jadi ketika itu yang kecil, ini ya masih kurang kurang meyakinkan untuk di pemerintahan ya. Ya karena ya proyek-proyeknya juga kecil-kecil. Iya. Jadi kita dulu sebagai seorang insinyur kalau kerjanya hanya di pemerintahan, di kabupaten, di ini tantangannya kurang ya? Tantangannya kurang. Jadi saya itu dulu mungkin bisa ceritakan Mas dulu dari mulai lulus kuliahnya itu sampai sekarang tuh lika-likunya itu gimana? Kira-kira mencari pekerjaan susah atau jadi begini Mas gitu? Justru disitulah gemblengan di kuliah zaman dulu. Zaman dulu kuliah itu benar-benar digembleng betul, ngerjakan tugas dan sebagainya, nggak bisa nyontek sana sini karena memang nggak ada yang disontek gitu loh. Jadi kita mencari referensi sendiri, kayak gitu. Jadi begitu lulus kita kerja dihadapkan suatu masalah, ya gimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Walaupun dulu itu belum ada komputer, masih manual kayak gitu ya nyatanya juga bisa selesai kayak gitu. Gambar masih manual ya Mas ya? Iya manual semuanya. Meja itu ngitung semua pakai kalkulator. Teman-teman nggak ngerasakan nih kalau pakai komputer pakai meja itu ya. Jadi kalau mekanika teknik kita ya ngitung portal pakai takabea, pakai tani dan sebagainya. N ya Mas ya? Ya kan diputar-putar kayak gitu. Ya jadi ngitung portalnya aja sehari semalam itu belum rampung. Rampung itu luar biasa. Nanti nyari tabelnya dulu Mas ya. Iya gitu. Jadi dari situlah itu pun dibilang masih lumayan. Kalau sebelum 10 tahun sebelumnya itu belum ada kalkulator, itu pakai jangka sorong. Waduh. Iya, pakai jangka sorong. Jadi pakai grafis kayak gitu itu semuanya. Jadi sangat sulit kayak gitu itu. Iya. Salah geser sedikit, salah momennya. Momennya salah. Iya. Ya, makanya sekarang dengan adanya computerized semuanya akan lebih mudah. Lebih mudah. Nah, peluang-peluang juga harus semestinya juga didapatkan lebih cepat. Lebih cepat, betul. Gitu Mas. Jadi gitu. Jadi orang mahasiswa setelah lulus itu harus yang penting apa? Satu, ngotot gitu loh ya. Iya. Ngotot untuk tahu, ngotot untuk bisa, ngotot untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang benar. Jadi semangatnya Mas. Iya, semangat gitu. Tanpa semangat kita susah. Betul. Jadi disitulah keberhasilan akan didapat. Orang berusaha juga gitu. Tanpa ngotot juga akan susah untuk mendapatkannya. Mungkin bisa ceritakan Mas perjalanannya dari mulai lulus kuliah itu, masa-masa itu mencari kerja itu gimana, kemana dulu gitu, sampai pada waktu sekarang gitu sudah. Saya lulus ketika itu sebelum saya wisuda sudah kerja di Semarang ya.
Jadi ngerjakan proyek irigasi Jawa Tengah. Swasta Mas ya? Atau pemerintahan pemerintah juga, ya, sebagai konsultan desain irigasi. Oh, desain irigasi. Ya, ya. Jadi langsung saya ketika lulus langsung jadi tim leader. Wih, luar biasa. Nah, itu. Jadi, itu zaman sekian tuh jadi tim leader terus yang dari lulusan negeri itu kira gimana? Ya nggak tahu. Berarti negeri juga lulusnya juga susah ketika berarti itu. Bersaing ya waktu itu ya, bersaing. ya? Proyek-proyek kan juga banyak ya kayak gitu itu. Jadi saya juga ditawari pekerjaan ketika itu, saya salah satu direferensi oleh dosen kita yang namun kebetulan saya sudah kerja ya nggak saya ambil. Setelah itu saya di Semarang, saya terbang ke Kalimantan, Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur kita di proyek-proyek jalan. Tapi bukan di Ibu Kota Baru toh Mas? Bukan. belum ada. Di sana saya untuk jadi konsultan juga. Oh, konsultan juga. Di proyek kabupaten, namun penugasan dari pusat. Nah, yang lucu itu masih di seputar bangunan air irigasi. Bukan, ini di jalan, ganti di jalan. Ya perlu ketahui saya itu dulu mata kuliahnya itu semua saya ambil jurusannya. Dulu kan ada spesialis, ada gedung, ada jalan, ada bangunan air. 3 spesialis saya ambil semuanya. Jadi saya ngerti semuanya. Iya. Namun tugas akhir saya itu di bangunan air. Saya itu di penelusuran banjir. Jadi ketika itu referensinya juga agak susah. Jadi kalau yang gedung-gedung kayak itu kan saya kerja prakteknya sudah gedung datanya. Iya. Kalau yang di bangun air kan masih agak susah. Jarang ya pada waktu itu ya. Gitu. Dan makanya saya begitu lulus bekerja di konsultan untuk di sumber daya air ya saya ngerti. Terus di jalan ya juga saya ngerti, di gedung juga saya ngerti. Luar biasa. Jadi kelebihannya di situ. Walaupun tidak sampai mendetail, paling tidak dasar-dasarnya ngerti. Terus saya lanjutkan, terus saya ke Kalimantan. Lucunya di sana itu saya di Kabupaten Kutai Kartanegara sama di Berau. Saya di Kutai Kartanegara itu saya diminta untuk di Bapeda. Karena tidak ada insinyurnya sipil sana. Oh, masih pada waktu itu sipil itu sarjana sipil itu masih jarang ya? Masih jarang. Jadi diminta bantu, saya mau dijadikan pegawai negeri di sana, saya nggak mau itu. Oh, nggak mau lagi? Nggak mau lagi. Biasa ini. Terus di Bro juga gitu, di PU. Tantangannya kurang Mas ya? Ya gimana ya? Ketika itu saya pengennya ya pengen keliling lah gitu. Oh, jadi jiwa jiwa petualangnya masih ini. Ya itulah gitu. Di Bro itu pegawai PU-nya itu nggak ada insinyurnya sama sekali juga. Saya diminta oleh Pak Bupati, bantu aku Dek untuk di sini. Waduh, kayak gitu. Jadi insinyur kita itu sangat sulit. Setelah itu saya keliling, terus kembali ke Jawa di Python PLTU. Oh, di PLTU? Iya, tahun 9. Jadi bantu di sana. Setelah itu terbang ke NTT sama tim-tim. Wih, ketemu sama ini Fretlin ya Mas? Wah, senggolan. Jadi keliling terus Mas. Jadi setelah itu saya konsultan terus Mas itu. Oh, masih di bidang konsultan. Ya? Tapi jalan, bangunan air, gedung ya, jalan semua ya. Jadi semuanya kayak gitu. Setelah dari NTT dan tim-tim, saya terbang ke Aceh, dikirim ke Aceh. Setelah Aceh di jalan juga. Terus setelah itu kita ke mana ya, ke Padang. Setelah ke Padang jalan juga. Jadi saya itu kebanyakan Mas, proyek-proyek ketika itu proyek-proyek loan ya, bantuan asing. Oh, bantuan asing.
Di Aceh tahun berapa Mas? Yang gempa bumi itu bukan? Tsunami bukan ya? Ya, ketika itu ada sumber dana dari IBRD, dari IBRD itu yang Bank Dunia ya. Terus ada yang dari Jepang sebelum namanya JIBIC itu apa ya? Lupa namanya itu. Itu. Tapi masih konsultan ya? Konsultan. Terus saya jadi di Bandung pernah jadi kortim juga konsultan terus. Itu koordinator tim itu ya bantuan dari Jepang. Itu meliputi beberapa provinsi juga gitu. Jadi dana-dana loan ya gitu itu. Ya. Jadi kalau setelah saya kenyang di konsultan, ya. Saya tahun 2001 sampai 2005 saya pindah ke Kaltim. Oh, Kaltim. Ya. Di Kaltim sana juga jadi konsultan, terus saya merintis untuk mendirikan konsultan. Di Kaltim juga. Di Kaltim sama Jakarta gitu. Oh, gitu. Jadi saya pernah punya perusahaan untuk jasa konsultan. Iya. Ya. Kira-kira jadi konsultan itu kan walaupun di konsultan itu juga pekerjaan yang saya kerjakan juga cukup lumayan, yakni proyek-proyek ya cukup besar ya. Yakni Bandara Pontianak, Bandara Bandung, Tanjung Pinang itu desain-desain kami. Gitu. Iya. Jadi berarti konsultan perencana ya Mas? Iya. Terus tahun 2013 saya mengambil alih perusahaan Tanjung Nusa Persada di bidang kontraktor ini. Oh, jadi dari konsultan ke kontraktor. Pindah ke kontraktor. Saya ingin mencari tantangan yang lebih besar, tinggi, lebih besar. Akhirnya memang untuk konsultan sama kontraktor itu ngurusnya nggak bisa beriring kayak gitu itu, karena ngurus konsultan itu susahnya setengah mati ya. Betul. Jadi saya kontraktor juga sangat sulit kayak gitu itu. Ya akhirnya harus saya lepas salah satu kayak gitu itu. Akhirnya konsultannya saya lepas. Sampai saat ini berarti kontraktor. Saya kontraktor. Ya. Dari 2013 sampai sekarang kontraktor Mas ya? Iya betul. Oke, baik. Jadi di kontraktor itu juga tantangannya Mas? Tantangannya sangat luar biasa, terutama ya dari hal menciptakan pekerjaan atau mencari pekerjaan, marketingnya harus bagaimana, mengelolanya harus gimana, financingnya harus bagaimana, finishingnya harus bagaimana. Betul. Intinya kan harus bisa menghasilkan margin. Nah, mengelola sesuatu perusahaan itu nggak gampang. Ya, karena harus menguasai banyak hal ya. Tidak cukup teknis saja, nggak cukup. Financingnya harus ngerti. Betul. Pengelolaannya harus ngerti, gitu ya. Terus apalagi ya teknis. Ya, kita Tanjung Nusa Persada ini lebih banyak sekarang itu bergerak di bidang EPC. Oh, EPC. Iya, EPC. Karena tantangannya lebih bagus dan peluang-peluang untuk menghasilkan margin juga akan lebih baik. Lebih baik. Iya. Dan kompetitornya juga nggak banyak kalau di bidang EPC. Iya. Untuk kondisi pandemi saat ini, kira-kira apa tantangan atau pengaruh apa yang kira-kira cukup berpengaruh di ini pekerjaannya? Ya jelas berpengaruh Mas. Yang jelas cost pasti akan nambah. Betul. Terutama untuk pengamanan COVID. Ya, secara kinerja itu ya kurang optimal ya. Gitu. Banyak istilahnya tenaga-tenaga yang bertumbangan di lapangan ketika kena COVID kayak gitu. Ya alhamdulillah kita bisa melewati dengan baik. Jadi masih cukup bagus Mas ya, cukup baik di kondisi COVID ini ya Mas? Iya, jadi masih cukup baik. Ya saya melihat yang lain juga banyak prihatin ya. Makanya menyiapkan suatu pekerjaan itu harus di-prepare dari awal.
harus dibikinkan planning yang jelas, harus dibikinkan budgeting yang jelas. Ya, ya, ya. Jadi mungkin gini Mas, yang bisa Mas Prayitno sampaikan kepada teman-teman alumni kita, adik-adik kita itu supaya dia tuh ada tingkat kepedean Mas, kepedean bahwa kita tuh alumni UMS tuh bisa kita jadi pengusaha misalnya, kita menjadi kontraktor yang sukses, yang besar itu bisa. Apa sih yang kira-kira bisa mendorong teman-teman ini gitu? Ya harus mau belajar, mau belajar dan belajar. Karena dari belajar itulah sesuatu itu tantangan-tantangan akan muncul gitu loh. Yeah. Jadi yang kedua, mencoba hal baru maksudnya ya. Mencoba, ya. Yang kedua mencari sesuatu yang baru. Oh. Bukan mencoba, mencari sesuatu yang baru. Iya, iya, iya. Jadi dari situ mencari itu dalam bentuk apa kira-kira? Apakah kita mencari di mana atau bagaimana? Ya, gitu? Namanya mencari peluang. Mencari peluang ya? Iya, peluang. Berarti mungkin menambah hubungan, menambah link ya, menambah ya. Network ya. Iya, jaringan ya Mas ya. Iya, betul. Jadi gini Mas, kayak misalkan sekarang di bidang IT muncul kayak gitu-gitu. Itu kan sesuatu yang baru kan? Ya. Ini sesuatu yang baru, ini sesuatu yang baru. Maka jangan terpaku pada suatu kenyamanan atau kemapanan yang sudah ada. Itu akan lewat. Iya. Karena apa? Dengan munculnya sesuatu yang baru, ini yang lama ini akan ditinggal. Betul. Berarti harus dinamis Mas ya? Iya, harus dinamis. Perkembangan zaman ya? Iya, betul. Makanya di saya pun juga begitu. Karena saya itu bergeraknya di bidang kontraktor EPC. Iya. Namanya EPC itu kan rancang bangun ya. Rancang bangun. Nah, jadi kalau rancang bangun kita harus tingkat kompetisinya masih belum banyak. Banyak. Iya. Karena di EPC itu risikonya juga jauh lebih tinggi. Ya. Jadi misalkan di bidang oil and gas ya. Iya. Terutama di pekerjaan sipil yang berkaitan dengan oil and gas itu masih sangat jarang sekali Mas. Kompetitornya tidak banyak ya? Tidak banyak. Ya. Perusahaan dengan kualifikasi seperti itu? Iya. Jadi misalkan kita mau bikin facility oil storage yang ada di laut. Itu kan juga banyak pekerjaan sipil yang harus kita siapkan kayak gitu. Setelah minyak dibor dan sebagainya, membuat tampungan-tampungan di dalam kapal, storage, facility, pompa dan sebagainya. Nah, itu kan nggak sembarangan. Iya, mungkin bisa. Mas Pray itu sekarang bergerak di bidang kontraktor oil and gas ya Mas ya? Salah satunya oil and gas. EPC di oil and gas ya? Iya. Jadi mungkin nanti teman-teman yang ada butuh informasi atau mungkin ada yang mau bangun kilang minyak gitu Mas ya? Iya. Penyimpanan, pengeboran mungkin bisa ke Mas Prayitno, nanti bisa dikontak. Ada yang bisa dibantu di Mas Prayitno, nanti mungkin nomor HP-nya bisa di bawah sini, nanti bisa dihubungi Mas ya? Iya, boleh. Nanti kita saling sinergi ya. Ya, sinergi EPC. Kira-kira mungkin ada teman-teman konsultan yang butuh kontraktor EPC terutama di bidang oil gas Mas ya? Iya. Ya, untuk pengeboran minyak atau penyimpanan minyak atau apa, ini bisa hubungin di Mas Prayitno aja. Iya. Jadi gini Mas, oil and gas itu kan tidak hanya EPC ya, kita itu sampai dengan saya tambahkan sampai dengan financingnya. Oh iya, financingnya. Nah, karena ini EPC dengan financing itu berjalan beriringan. Oke. Iya. Jadi karena di situ di EPC ini kan pekerjaan banyak high risk ya. High risk ya. Jadi kita kalau salah hitung ya selesai. Makanya harus cermat, karena di bidang oil and gas itu tidak hanya sipil aja, namun banyak disiplin ilmu yang lain yang ada di situ. Namun karena di situ tantangan-tantangan juga sangat besar kayak gitu,
Kita dengan kehati-hatian, dengan kecermatan, dengan kalkulasi yang baik, semua akan bisa menghasilkan margin yang baik. Siap. Ya, gitu ya Mas. Sampai saat ini karyawan ada berapa orang Mas kira-kira? Kalau kita di kantor nggak banyak Mas gitu, karena kalau yang karyawan itu kan banyak kontrakan kayak gitu itu ya. Oh, jadi per project Mas ya? Per project, iya. Kalau di kontraktor itu begitu ya, karena untuk mengurangi risiko kos ya. Hanya mungkin proses administrasinya itu sama engineeringnya ada beberapa di kantor. Iya, gitu betul itu. Gitu ya. Baik Mas, mungkin yang terakhir kali Mas ada pesan untuk teman-teman IATS Mas. Untuk kita junior-junior ini gimana Mas ke depannya supaya lebih maju IATS, lebih guyup gitu Mas. Terutama ini ya Mas ya. Saya itu dari IATS, dari alumni, mencari suatu alumni yang misalkan suatu punya tantangan, yang mau menghadapi tantangan itu untuk kerja keras, untuk kerja cerdas, untuk kerja ini itu masih kurang ya, kayak gitu ya. Iya, jadi istilahnya anak now itu beda dengan orang dulu kayak gitu. Oh ya, maksudnya tuh lulusan yang baru-baru itu berbeda dengan lulusan zaman dulu Mas. Ya, tingkat semangatnya ya. Ya, itu banyak saya alami di pekerjaan itu, tidak hanya di kami, namun di BUMN itu juga gitu, yang ditempatkan di sama-sama di proyek yang bersebelahan itu banyak juga ngeluh kayak gitu. Padahal dari alumni dari lulusan perguruan tinggi negeri top juga gitu. Jadi perguruan tinggi top juga sama ya? Sama aja gitu. Masalahnya sama ya Mas ya? Sama, semangatnya kurang ya? Semangat kurang tahan banting. Kurang tahan banting ya. Pengen hidup sidik-sidik masuk angin gitu Mas ya? Iya, pengen hidup enak tapi tanpa kerja keras. Pengennya selonjoran aja Mas ya? Selonjoran. Selonjoran kalau main HP gitu. Lah itulah yang perlu ditingkatkan dari terutama gembelengan dari kampus ya. Dari kampus ya, mungkin ya. Basic-basicnya itu juga harus ditingkatkan. Apalagi sekarang Mas ya, zamannya online semua orang nggak gerak, megang handphone doang ini ya. Luar biasa itu. Oke, mungkin itu yang dari saya Mas, dari Mas Prayitno. Kira-kira ada lagi mau disampaikan Mas terkait dengan saya kira ya itulah kita alumni ke adik-adik harus mau kerja ngotot, kerja cerdas, kerja keras agar bisa mendapatkan sesuatu yang lebih tanpa kita ngotot atau semangat, sesuatu akan sulit untuk bisa berhasil. Siap. Saya kira itulah. Ya. Makasih Mas Rina waktunya. Mungkin sampai di sini aja. Jadi intinya dari sini adalah kita itu harus kerja keras, kerja cerdas, ngotot ya Mas ya. Harus ngotot tapi beranalisa, nekat itu tadi ya. Beranalisa Mas ya. Iya, betul. Ya, jadi jangan cuma selonjoran atau pegang HP toh ini wes. Baru gue pesen Gojek wes. Mungkin itu aja. Ya, oke. Terima kasih. Makasih waktunya Mas Prayitno. Sampai jumpa lagi di channel selanjutnya ya, Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.